Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku bisa serahkan kepada lain ya untuk bisa mulai menjelaskan nih seperti apa mungkin konteks dari proyeknya itu sendiri dan beberapa findings apa yang menarik dari project Dave for All kita kali ini. Silahkan aku serahkan pada Rai. Oke, thank you Uka dan thank you sama semua teman-teman yang udah datang hari ini. Jadi intro sedikit lagi, aku Rai, salah satu researcher yang hands-on di project ini. Mungkin sebagai konteks ini projectnya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini aku dan Anin yang banyak hands-on di lapangan dan sehari-harinya ngerjain satu project ini selama 2 tahun gitu ya. Nah, mungkin kita yang pertama kenalan dulu tentang projectnya karena tak kenal maka tak sayang kalau kata peribahasa gitu. Jadi project ini namanya DeFi for All. DeFi for All stands for Digital Financial for All. Jadi main objektif risetnya adalah kita ingin memahami sebetulnya di lapangan apa sih yang terjadi, yang benar-benar terjadi ketika segmen unbanked dan underbanked itu ingin mengadopsi layanan keuangan digital gitu. Mungkin ini udah banyak ya teman-teman yang ngerti sebetulnya unbanked dan underbanked apa. Jadi unbanked itu adalah orang-orang yang belum punya akun finansial apapun. Jadi akun bank aja mereka nggak punya. Sedangkan underbanked itu orang-orang yang sudah punya akun bank satu, tapi penggunaannya masih sangat terbatas. Contohnya hanya untuk saving gitu, atau hanya untuk menerima uang pinjaman. Jadi masih terbatas penggunaannya. Nah, kita ingin lihat nih, kalau misalnya orang-orang ini segmen unbank dan underbank ingin menggunakan layanan keuangan digital, itu apa yang terjadi? Apa hambatannya? Apa challenges-nya? Nah, tadi seperti yang Uka sempat mention juga, jadi proyek ini commission oleh The Bill and Melinda Gates Foundation, salah satu NGO, dan paralel dilakukan di 4 negara. Jadi selain di Indonesia, proyeknya itu juga run di Bangladesh, di Uganda sama di India gitu. Nah, tadi selama 2 tahun ya aku sempat cerita, kita coba ngelihat si segmen-segmen ini di regional yang berbeda-beda gitu di Indonesia. Dan di region-region yang berbeda ini kita juga coba lihat ada nggak sih kontrasnya antara yang terjadi di area urban, perkotaan, dan juga area rural atau perdesaan gitu. Jadi kita pergi ke 3 provinsi dari 3 regional yang berbeda, Indonesia Barat, Tengah, sama Timur. Kita mau lihat area-area yang sebetulnya punya potensi untuk mengadopsi layanan keuangan digital, tapi number of unbanked dan underbanked segmennya itu masih besar gitu. Jadi kita pertama pergi ke Sumatera Utara, kita lihat Medan sebagai kota besarnya, dan kita lihat Deli Serdang sebagai periurban dan ruralnya. Terus kita lihat juga ke Jawa Timur, kita lihat Surabaya, kota besar, Sidoarjo, Gresik, mulai menjadi kota besar, tapi kita lihat juga di perdesaan di Lamongan, dan yang terakhir kita pergi juga ke Sulawesi Selatan gitu, kita lihat Makassar jadi pusat kota utama di Indonesia Timur, tapi kita ingin lihat juga di kawasan periurban dan ruralnya di Goa dan Maros itu seperti apa. Jadi itu gambaran tentang proyeknya. Nah, selama 2 tahun ini kita ngobrol sama various stakeholders gitu. Jadi waktu kita ngomongin tentang layanan keuangan digital, kita lihat ada layanan apa aja sih yang masih relevan untuk dipakai sebagai first DFS bagi segmen unbanked dan underbanked ini gitu. Jadi kita ngelihat ada beberapa DFS seperti digital wallet, digital lending, mobile banking, termasuk juga digital banking yang sekarang semakin marak muncul ya. Terus agritech, aplikasi-aplikasi yang memang fokus melayani sektor agrikultur, eh, keagenan, dan juga kris gitu. Kita ngobrol sama dari sisi providernya untuk bisa tahu sebetulnya dari field officers-nya, dari petugas-petugas lapangan yang ketemu sama customer, apa sih kendalanya, gimana caranya untuk nge-onboard orang-orang ini. Tapi kita juga ngobrol sama strategic levelnya, struktural levelnya untuk bisa tahu kenapa ada strategi tertentu gitu. Nah, selain melihat dari sisi provider, kita ngelihat juga nih dari sisi pemerintahan gitu. Jadi kita ngobrol sama dinas-dinas lokal, kita ngobrol sama regulator yang levelnya ada di nasional untuk lihat sebetulnya ada payungnya atau enggak sih yang memayungi program-program inklusi finansial gitu. Jadi kita pingin ngelihat dari dua sisi itu.
Nah, selain dari stakeholder provider dan government, yang pasti kita ngobrol juga sama segmen unbank dan underbanknya. Tadi karena 2 tahun ya, jadi lumayan kita ketemu sama hampir 300 segmen unbank dan underbank. Kita lihat sebetulnya grup-grup mana aja sih yang mengisi banyak kantong unbank dan underbank ini. Dan kita ketemu ternyata, oh usaha mikro banyak yang masih belum punya bank gitu. Selain itu kita ketemu juga sama petani, peternak, nelayan, atau pekerja-pekerja yang ada di sektor agrikultural. Kita ngobrol juga sama ibu rumah tangga, kita ngobrol sama para pekerja informal. Contohnya kayak sopir ojek online, sopir ojol, kita ngobrol sama PRT, pekerja rumah tangga, dan lain sebagainya. Kita ngobrol juga sama pelajar gitu sebagai representasi segmen muda gitu ya, muda yang teredukasi gimana sih sebenarnya kenapa masih unbank dan underbank dan gimana mereka untuk bisa adopt layanan keuangan digital gitu. Nah, selain melihat dari lensa pekerjaan, kita juga lihat kita juga ketemu sama segmen unbank dan underbank dari kelas ekonomi yang berbeda. Kita ketemu sama segmen dari digital savviness level yang berbeda, umur yang berbeda, apalagi banyak nih yang beda-beda ya, gender juga berbeda-beda dan demografi lainnya. Jadi kita mencoba ngelihat dari mix profile yang bisa kita temuin, tapi masih di dalam lingkup segmen unbank dan underbank yang punya potensi untuk masuk ke layanan keuangan digital. Nah, 2 tahun ketemu banyak orang, apa yang kita lakuin sebenarnya? Jadi mungkin ini sedikit cerita juga ya. Biasanya kalau kita melakukan field work gitu ke lapangan, pertama kita lihat dulu sebetulnya di kota ini, di regional ini ada konteks apa sih? Gimana konteks wilayahnya, ada apa aja di dalamnya gitu. Jadi biasa kita do transect walk di awal, kita datang ke pasar tradisional, kita datang ke tempat-tempat keramaian, ke tempat wisata untuk lihat ada nggak sih, udah ada belum sih presence atau penetrasi layanan keuangan digital di dalamnya. Apakah orang-orang tahu atau enggak? Kita biasanya do intercept juga, kita ajak ngobrol orang-orang untuk benar-benar tahu konteksnya seperti apa. Terus kita lihat dulu nih dari level atas yang istilahnya punya power untuk bisa ngubah lanskap layanan keuangan digital. Kita ngobrol sama para pemangku kepentingan dari pemerintah, dari providernya juga. Kita do shadowing juga, kita ngikutin keseharian field officers kalau ketemu customer gimana. Dan juga waktu kita ngobrol sama user, kita ada beberapa aktivitas yang beda. Kita FGD, kita ngelakuin shadowing juga, ngikutin keseharian segmen unbank dan underbank tuh kayak gimana sehari-hari kalau misalnya mereka bertransaksi atau mendapatkan pendapatan atau pengeluaran itu seperti apa. Kita observation juga, jadi kita ngelihat bagaimana sebetulnya ketika mereka mendaftar layanan keuangan digital, apa yang terjadi di dalamnya, apa hambatan yang ada, dan kita juga wawancara ke tadi ya, profil orang-orang yang udah sempat aku jelasin depannya. Nah, dari 2 tahun itu, karena ini kan awalnya sebenarnya proyeknya ngomongin tentang onboarding layanan keuangan digital gitu ya. Tapi salah satu temuan besar kita adalah when we talk about onboarding, account creation, registration, kita nggak bisa tuh ngomongin cuma onboardingnya tok gitu. Tapi kita harus ngomongin juga proses sebelum dan setelahnya karena mereka closely related banget gitu. Jadi di project ini kita catering juga dari awal, kita bagi ke 3 tahap ya. Jadi kita ngomongin dulu di awal pre-onboarding, faktor-faktor apa aja sih sebetulnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan segmen unbank dan underbank ini untuk menggunakan layanan keuangan digital. Terus kita lihat juga during onboarding, account creation-nya, waktu registrasinya itu ada kendala apa, dan kita lihat juga di post onboarding setelah akunnya sudah terbentuk dan so what, apakah benar dipakai, apakah setelah itu inaktif, dorman, atau seperti apa gitu. Dan yang kita lihat, kita observe, kita ngobrol sama banyak orang, throughout this journey gitu ya, dari pre, during, dan post, banyak banget barriers dan challenges yang harus dialamin sama segmen unbank dan underbank ini gitu. Kalau kita coba ilustrasiin, ini yang merah-merah ada jalurnya. Kalau misalnya ada yang pernah nonton American Ninja Warrior, pesertanya harus like apa nge-tackle banyak obstacles in order to win.
itu yang dirasain sama si segmen unbank dan underbank. Mereka harus facing a lot of challenges in order to win, in order to have account gitu ya di FS account. Jadi nanti ke depannya kita akan ngomongin sebetulnya hambatan yang ada di dalam tiap tahapnya itu ada apa aja. Nah, mungkin ini untuk sebelum kita masuk ya lebih dalam lagi, untuk sebagai gambaran sebetulnya segmen unbank dan underbank itu kehidupan sehari-harinya seperti apa sih dan kenapa itu bisa memengaruhi hambatan atau challenges yang mereka rasakan waktu pingin onboard ke DFS gitu ya. Jadi yang kita lihat eh, most of segmen unbank dan underbank ini penghasilannya tidak tentu, kecil dan pendek-pendek gitu. Baik income yang mereka terima dan akhirnya ngaruh ke spending, ke uang yang mereka keluarkan gitu. Contohnya ada salah satu contoh di kanan ini salah satu sopir ya waktu itu sopir tradisional mobil biasa, truk biasa gitu. Biasanya dia dapat uang itu per minggu, walaupun sebenarnya bisa per bulan, tapi waktu itu beliau lebih pilih per minggu aja karena lebih gampang untuk diukur dan kalau misalnya ada butuh keperluan lebih gampang juga istilahnya untuk menjemput uangnya gitu. Beda kalau misalnya kayak sebulan tiba-tiba uangnya habis karena banyak pengeluaran, nunggunya masih lama gitu, masih bisa 3 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Sedangkan kalau per minggu jadi lebih cepat untuk nunggunya gitu. Jadi biasanya si bapak ini yang per minggu akhirnya spendingnya juga kecil-kecil dan per minggu. Misalnya kayak oh bayar listrik 20.000 per minggu, eh, pulsa 25.000 per minggu, instead of misalnya kayak 50.000 atau 100.000 per bulan gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi istilahnya teknologinya gitu, hal yang mandatory harus kalau misalnya mau punya DFS di Indonesia itu smartphone. Sebetulnya rata-rata udah pada punya smartphone, banyak yang udah pada punya smartphone, apalagi semenjak pandemi gitu. Tapi biasanya online exposure mereka itu relatively masih rendah karena banyak yang penggunaannya itu masih sharing, entah sama suami istrinya, entah sama anaknya, atau karena keterbatasan pekerjaan, karena sibuk, jadi nggak banyak tuh bisa pegang HP. Apalagi biasanya kalau kayak ke petani, nelayan gitu, mereka jarang banget pegang HP di daytime ya, karena sibuk di ladang atau sibuk di laut gitu. Atau biasanya ya simply nggak ada kuota lagi nih, atau nggak ada budget lagi untuk beli refill kuota gitu. Jadi akhirnya terbatas, tapi biasanya mereka sudah sangat familiar dengan WhatsApp dan Facebook sebagai salah satu main source of hiburan mereka, dan beberapa juga udah mulai banyak yang hiburannya pokoknya ke game dan main YouTube juga gitu. Oke, mungkin selebihnya Aden bisa cerita lebih dalam nih. Oke, makasih Rai. Oke, aku lanjut teman-teman. Kita uh, akan share di hari ini akan lebih banyak kalau tadi Rai udah cerita journey dari onboardingnya akan lebih banyak di yang pre dulu nih ketika mereka sebelum akhirnya memutuskan untuk adopt ke layanan keuangan digital. Pertama kita mau cerita tentang apa aja sih pertimbangan dan proses uh, decision making mereka untuk mereka adopsi ke keuangan digital. Secara general yang kita lihat insights yang paling terasa itu value dari DFS atau layanan keuangan digital itu buat mereka masih kurang relevan atau kurang obvious gitu ya, kurang terasa langsung ke mereka. Makanya akhirnya masih banyak yang merasa, oh kalau nggak punya nggak apa-apa atau belum terlalu tertarik, merasa belum penting untuk mempunyai DFS atau layanan keuangan digital ini. Kenapa? Mungkin bisa lanjut, Rai. Pertama, kita lihat yang layanan keuangan digital yang ada saat ini masih banyak yang kurang sesuai dengan kondisi keuangan dan kapasitas keuangan mereka. Karena tadi seperti Rai bilang, keuangan mereka itu kecil, pendek, dan juga tidak stabil karena banyak di pekerjaannya informal yang nggak menentu atau kayak berdagang juga nggak menentu ya. Kadang tergantung cuaca, kadang tergantung rame enggaknya gitu ya. Ketidakpastian ini yang bikin akhirnya mereka jadi salah satu barrier mereka untuk adopt. Dan akhirnya juga jadi sangat sensitif dengan eh, cost-cost atau biaya-biaya untuk adopt atau ketika menggunakan layanan keuangan digital. Kayak misalnya kalau kita ngomongin soal rekening bank gitu ya, admin fee tiap bulan dari bank yang 10.000 gitu ya, itu tuh buat mereka berdampak dan sangat berasa gitu ke mereka gitu.
Dan eh, ngomongin lebih lanjut tentang rekening bank, beberapa bank yang kalau untuk bank-bank yang juga kalau ada sisa 50.000 udah nggak bisa diambil lagi, nah itu atau kurang dari 50.000 nggak bisa ditarik tunainya, itu buat mereka juga sangat berarti gitu ada sisa kecil-kecil kayak gitu. Ini salah satu contohnya waktu itu Rai interview ibu ini wawancara, dia punya akun rekening bank karena kadang dia mendapat transferan uang gitu ya dari anaknya dan biasanya langsung dia ambil dan jadinya sering tuh uangnya kurang dari 50.000 jadi kan nggak bisa ditarik ya nominalnya gitu. Eh, Akhirnya dia baru tahu dari karyawan Indomaret gitu kalau ini ibu masih bisa pakai kalau digesek kartunya dan akhirnya dia pakai gitu karena ya gitu ya buat mereka bisa tarik sampai nol itu uangnya sangat berarti buat mereka. Mungkin bisa lanjut, Ray. Nah, banyak juga yang merasa tadi ya ketika kita bilang value-nya masih kurang relevan dengan konteks mereka karena banyak juga dari mereka yang pengetahuan tentang DFS-nya itu masih sangat basic di level eh, brand gitu. Tahu pernah dengar namanya tapi itu untuk apa nggak tahu gitu. Dan banyak juga contoh-contohnya dan juga karena availability DFS-nya masih terpusat di kota, akhirnya contoh-contoh penggunaan atau mereka pernah dengar-dengar cerita atau lihatnya di kota gitu ya, bukan di konteks mereka di mikro atau di rural gitu yang lebih dekat dengan keseharian mereka. Eh, Akhirnya makanya ketika kita kayak ngobrol sama apa namanya dari rekan dari salesperson dari salah satu provider gitu ya, gimana nih enaknya kita kalau mau nunjukin atau mau sosialisasi lebih jauh tentang layanan keuangan digital ke segmen ini? Oh iya Mbak, harusnya kasih contohnya tuh yang lebih dekat lah, kayak misalnya bayar kris di pinggir jalan gitu, beli masker, bukan misalnya beli belanja di supermarket gitu ya, atau yang konteksnya di mall perkotaan yang kalau di desa atau di daerah rural itu nggak ada gitu. Dan banyak juga sebenarnya yang kenapa tadi nggak relevan juga, dan tadi karena pengetahuannya masih dasar, value-nya sebenarnya mereka belum tahu gitu. Ketika kita, jadi kita coba memperkenalkan digital lending ke beberapa responden kita, dan ketika kita kenalkan sebenarnya mereka ada value-value yang mereka appreciate gitu, mereka tertarik gitu. Kayak misalnya contohnya ketika digital banking gitu ya, pertama udah bisa buka rekening tanpa harus kasih deposit. Oh, itu buat mereka, oh bisa ya Mbak? Setahu saya kan kalau bank biasa itu harus ada uangnya. Ini nggak perlu uang buat buka rekening bank. Nah, itu mereka sangat appreciate. Dan juga bisa lewat handphone gitu, nggak harus ke bank. Yang biasanya untuk ke bank, selain jauh, mereka tuh biasanya susah untuk cari waktu karena jam kerja mereka yang panjang gitu. Biasanya mereka ada waktu di hari libur, sedangkan hari libur bank nggak buka gitu ya. Jadi eh, value-value seperti itu belum mereka ketahui gitu ya. Yang mungkin kalau buat kita lebih sering kita dengar atau mungkin kita bisa cari tahu sendiri gitu. Bisa lanjut, Rai? Nah, oke. Terus kita observasi juga sebenarnya salah satu contoh baik di lapangan yang kita temukan ketika untuk bisa mengkomunikasikan value yang lebih relevan ke segmen ini tuh dengan adanya atau kalau ada bisa punya role model di komunitasnya gitu. Ini waktu itu kita ngobrol sama salah satu agen laku pandai di Malino di Sulawesi Selatan. Ini dia apa ya termasuk salah satu role model di kampungnya. Jadi Malino itu daerah pertanian ini ya, sayur, buah gitu. Dan ini dia udah cukup punya pengalaman dan karena agen juga jadi lumayan dikenal dan juga dia aktif di kelompok-kelompok atau di grup-grup desanya. Kayak misalnya contohnya ini dia eh, sering ikut pengajian gitu ya. Dan karena dia udah punya pakai mobile banking nih gitu kan, yang ibu-ibu lainnya di pengajian jadi bisa lihat langsung gitu fungsinya mobile banking tuh buat apa aja dan dia juga bisa memperkenalkan dan mengedukasi eh, teman-teman atau ibu-ibu lainnya di desa itu dan akhirnya banyak di ibu-ibu di desa itu yang jadi tertarik juga untuk pakai gitu ya. Jadi ketika bisa dilihat langsung ada role model yang bisa dilihat ternyata itu juga bisa salah satu cara untuk mengkomunikasikan value yang lebih relevan. Lanjut, Rai. Oke. Berikutnya adalah untuk kita lihat
cara yang bisa atau contoh di lapangan yang kita lihat bisa mendorong adopsi juga itu adalah dengan mengetap ekosistemnya mereka. Karena ekosistemnya masih cash dan juga tadi kebanyakan di informal, jadi eh, kadang tuh eh, intervensinya perlu secara ekosistem secara keseluruhan gitu ya. Jadi eh, ketika kita bisa mengidentifikasi di ekosistemnya siapa yang punya power eh, untuk mendorong mereka untuk berpindah ke digital atau at least ke formal financial service itu bisa jadi salah satu cara atau push factor untuk mendorong mereka adopsi layanan keuangan digital. Ini salah satu contohnya yang di atas di kalau di kayak toko-toko kelontong gitu ya. Ternyata sekarang itu ini waktu itu kita di Makassar, ternyata sekarang Canvasser jadi dari brand-brand yang biasanya keliling ke warung-warung untuk restock, ternyata sekarang itu ada yang udah mulai cashless. Jadi kalau mau beli, bayar atau restock itu udah harus transfer, nggak bisa tunai lagi karena salah satunya untuk menghindari fraud kalau dari sisi salesnya. Dan contohnya ini Bapak ini akhirnya dia jadi rutin tuh transfer apalagi ketika ini salah satunya dia misalnya mau restock rokok gitu ya jumlahnya banyak uangnya harus ditransfer jadi dia jadi terdorong gitu ya untuk melakukan mulai menggunakan layanan keuangan yang formal dan berpindah dari cash gitu ya untuk restock transfer melakukan transfer rutin. Contoh berikutnya yang di bawah ini kalau di agriculture gitu ya di pertanian ternyata banyak juga eh, penyedia jasa yang sudah mulai ngetapnya secara ekosistem kayak contohnya yang di kiri petani lele gitu ya ada bisa kasih dia satu paket dimodalin gitu ya dari mulai pakan terus kebutuhan yang lain-lainnya untuk bertani lelenya gitu ya terus nanti kalau udah panen bisa dijual ke dia ke penyedia jasanya lagi terus nanti dapatnya berapa dari penjualan dibagi dua deh gitu selisihnya sama juga di yang bagian kanan bawah ini dia kalau itu di peternakan ayam ya sejenis konsepnya cuma di peternakan jadi dia kasih pakan, vitamin, bahkan ada IoT-nya juga ya untuk bantu kasih ngukur-ngukur ketika meliharanya gitu ya. Dan sama konsepnya ketika sudah panen nanti hasil dari penjualan panennya akan dibagi profit sharing antara eh, petani dan juga penyedia jasanya. Nah, yang selain terkait dengan value atau layanan yang masih kurang sesuai dengan finansial mereka, yang kedua itu adalah value yang dari DFS sekarang itu dirasanya masih tidak bisa langsung dirasakan sama mereka. Karena sebenarnya salah satunya juga masih untuk value jangka panjang gitu kan. Misalnya nanti digital transaksinya jadi bisa ke-track, ke-rekap, ada historinya. Jadi kalau mau pinjaman udah ada nih gitu kan. Karena biasanya mereka cash gitu. Sedangkan karena tadi mereka kehidupan keuangannya kecil dan pendek, mereka mindsetnya itu pendek. Apa yang bisa saya dapat untuk makan atau bayar eh, kebutuhan esok hari gitu. Makanya ini kita lihat salah satu channel yang menarik yang membuat mereka akhirnya mau mendaftar ke digital wallet atau mobile banking itu online gaming nih. Ada ini Hicks Domino ini terkenal banget dari Medan, dari Surabaya sampai Makassar, mau di kota, mau di desa, banyak banget yang punya aplikasi ini di handphonenya gitu. Kenapa? Karena kalau menang bisa bisa dapat uang gitu ya. Terus nanti biasa ditarik uangnya dan atau ada pilihan juga kayak bisa dijadiin beliin pulsa. Jadi mereka mau punya digital wallet tuh untuk narik uangnya dari aplikasi ini gitu. Eh, jadi up- instant gratifications atau instant benefit yang bisa dirasakan itu jadi apa ya eh, jadi salah satu faktor yang bisa bikin mereka lebih tertarik atau punya motivasi untuk adopsi ke layanan keuangan digital gitu. Dan ternyata ketika kita cek juga sebenarnya government dari pemerintah juga cukup kewalahan nih karena ternyata banyak banget akun-akun digital wallet atau rekening yang dipakai untuk bermain nih di sini sampai ribuan kita lihat gitu dari pemerintah untuk coba em, mengendalikan atau menekan dari online gambling ini. Lanjut. Nah, jadi kita lihat ketika
value atau ada earning, small earning gitu ya yang bisa mereka dapatkan atau mereka rasakan secara langsung, itu bisa jadi motivasi mereka untuk adopsi ke layanan keuangan digital. Ini kita ada dua contoh yang menarik lagi. Yang kiri ini waktu itu kita coba perkenalkan digital banking ke salah satu ibu rumah tangga di rural Maros waktu itu. eh, kita coba onboard bareng gitu ya, daftar bareng dan coba kita isikan gitu ya, eh, apa uang 50.000 gitu ya, biar buat ngasih lihat juga, ibu nih kalau udah ada uangnya masuk kayak gini ya, ada jadi 50.000 gitu. Terus beberapa minggu kemudian kita telepon si ibu, terus nanya gimana ibu sudah dipakai atau belum. Kalau terus salah satu yang respon dari si ibunya ini, senang karena Mbak ini ada nambah 62 ya gitu kan, karena dari bunga ketika nabung. Ternyata itu sangat diapresiasi dan dia jadi suka ngecek gitu ya. Jadi karena uangnya terlihat tumbuh gitu ya. Dan jadi lebih berasa juga, oh ini ada uangnya atau bahkan nambah gitu ya. Itu salah satu contoh menarik ketika kita coba perkenalkan digital banking. Yang kedua itu adalah aplikasi snack video atau Baca Plus. Jadi ada beberapa aplikasi sejenis yang mirip kayak gini. Jadi kasih coba melakukan task gitu ya, tugas-tugas, terus nanti dapat koin, nanti terus koinnya bisa ditukarkan ke uang. Dan untuk tarik uangnya harus bisa lewat digital wallet. Nah, kita waktu itu ada beberapa juga ibu rumah tangga yang akhirnya install ini dan juga install digital wallet untuk bisa dapat uangnya. Walaupun ini terlihat kecil 2.000, tapi buat mereka itu cukup menarik dan dilakukan gitu. Oke, eh, mungkin apa kita mau berhenti di sini dulu, Kak, untuk kalau dari teman-teman ada pertanyaan. Di wrap up dulu aja nih, nggak apa-apa, satu slide lah ya, baru kita buka sesi Oh, tanya. oke. Oke, aku pindah sedikit dari eh, tadi ya yang tentang small earning ke pinjaman gitu ya. Pinjaman ini ketika kita kalau ngomongin pinjaman dan tanya ke mereka kenapa nggak mau meminjam uang gitu ya ke institusi atau kayak ke bank dan lain-lainnya, karena pertanyaannya jawabannya balik lagi ke tadi, uangnya nggak tentu, jadi mereka takut untuk takut ya bisa bayar gitu ya, apalagi kalau perlu rutin tiap bulan gitu. Jadi ini kita coba ada beberapa contoh yang kita lihat, oh kayaknya ini bisa jadi nih untuk bikin pinjaman lebih accessible atau lebih bisa sesuai sama keadaan keuangan yang mereka. Yang pertama itu pinjaman dalam bentuk barang. Ini salah satu contoh di pertambakan. Konsepnya mirip sama yang di pertanian tadi, yang ayam dan juga lele. Jadi ternyata ketika dikasih pinjamannya itu dalam bentuk barang, nggak dalam bentuk uang, buat mereka itu lebih bagus. Kenapa? Karena istilahnya kalau bentuknya uang, buat mereka itu uang panas gitu ya. Takut malah dipakai buat yang lain. Khususnya mungkin kalau untuk pinjaman produktif, harusnya buat usaha atau bertani, malah dipakai buat yang lain. Jadi ketika dapat pinjamannya dalam bentuk barang itu bantu untuk mereka kontrol, mereka benar-benar pakai emang buat usahanya. Dan juga mungkin kalau di konteks kayak di pertambakan ternyata kayak misalnya pakan gitu ya, itu cost-nya, biayanya adalah 80% dari total biaya untuk bertambak gitu, bertani. Jadi ketika udah bisa dapat pinjaman atau bantuan di sisi situ, udah langsung berasa banget gitu buat mereka. Nah, yang kedua sama ketiga ini sebenarnya poinnya berhubungan. Jadi ketika pinjamannya bisa pakai sistemnya profit sharing atau bayarnya ketika mereka udah panen atau udah dapat penghasilannya, buat mereka jadi lebih nggak was-was atau takut nggak bisa bayar gitu ya. Ketika udah emang dia dapat uang dari bertani atau bekerja atau berjual, ya mereka bayar gitu. Dan yang terakhir ini tentang flexibility untuk memperpanjang pembayaran. Ini yang di sebelah kanan, kalau teman-teman lihat ada ibu kasih unjuk cincin dan di bawahnya Pegadaian itu jadi salah satu yang channel yang mereka sering pakai untuk ketika ada biaya atau kebutuhan emergensi gitu di keuangan. Kenapa? Karena pertama ibu-ibu senang nabungnya dalam bentuk emas gitu ya. Karena tadi kalau bentuk uang udah bisa langsung diambil buat belanja gitu ya. Kalau bentuknya emas, bentuknya barang nih nggak bisa langsung dipakai gitu ya. Dan buat
selain itu juga Pegadaian channelnya cukup banyak kalau di perdesaan gitu, akses untuk ke kantor Pegadaiannya gitu. Dan juga ternyata mereka kalau sistemnya itu, kalau misalnya udah waktunya nyicil tapi belum bisa ada, kebetulan uangnya belum ada, dia bisa memperpanjang waktu pembayarannya dengan bayar at least bunganya dulu gitu. Itu yang buat mereka jadi apa ya, fleksibilitas itu dan kemudahan untuk memperpanjang itu buat mereka jadi sesuai sama kapasitas ekonominya mereka. Lanjut, Rai. Ya, tadi kalau nabungnya dalam bentuk emas gitu ya, kita lihat memang sebenarnya mereka di segmen ini sudah mulai ada kebiasaan untuk menabung. Cuman kita lihat ternyata yang biasanya lebih disiplin nabungnya itu yang kalau sudah punya ada goal untuk nabungnya buat apa. Kayak misalnya kalau di contoh ini di bagian atas, oh ibu ini ada tujuan mau eh, beli rumah gitu ya, atau si kakak ini dia mau buka usaha ngurusin surat izin untuk usahanya. Ternyata kalau ada tujuan itu kita lihat mereka lebih disiplin untuk melakukan tabungan gitu ya. Dan kita lihat ketika punya layanan untuk menabungnya yang tadi admin fee-nya bisa di-remove gitu ya, bisa nggak ada, itu mereka sangat appreciate gitu. Mungkin kalau langsung ke yang berikutnya, Rai, ini salah satu contohnya yang menarik, ada beberapa responden yang ternyata kepikiran pakai digital wallet itu untuk nabung, bukan buat bayar-bayar atau beli-beli gitu. Kenapa? Karena kalau naruh uang di digital wallet nggak ada potongan tadi admin fee misalnya 10.000 per bulan yang buat mereka lumayan gitu. Jadi si bapak ini dia walaupun udah punya rekening bank gitu akhirnya nggak dipakai dan nabungnya masih di Teko Ijo ini, dan dia akhirnya tertarik untuk pakai digital wallet untuk nabung tadi untuk kebutuhan sekolah anaknya. Lanjut, Rai. Jadi kalau kita rekap gitu ya, kurangnya value dari DFS ini juga akhirnya membuat mereka kurang tertarik gitu ya, dan banyak dormansi ke, ke layanan keuangan digitalnya, dan mereka juga ngerasa oh ya yang sekarang masih nggak apa-apa gitu ya, tadi karena value-nya masih belum diketahui atau belum terasa secara langsung. Lanjut, Rai. Ya, mungkin quickly recap gitu ya sebelum nanti kita ada stop buat diskusi atau pertanyaan. Untuk gimana nih supaya kita buat mereka lebih tertarik adopsi layanan keuangan digital. Yang pertama, untuk make sure aksesibilitas cash in cash out-nya karena mereka masih utamanya di cash. Jadi ketika harus transisi ke digital, jadi penting untuk diperhatikan. Mungkin kalau teman-teman juga udah update gitu ya dari pemerintah, Kris Tuntas tuh sekarang udah mulai diimplementasi, jadi harusnya makin banyak eh, tempat-tempat atau merchant-merchant di mana bisa melakukan cash in cash out, terus atau bisa tadi secara nge-tap ekosistemnya gitu ya untuk ngetransisi dari cash ke digital. Nggak cuma tentang aksesibilitas dari channelnya, informasinya juga jadi penting untuk di-build relevansinya dan basic-basic knowledge-nya juga gitu ya. Cara cash in cash out-nya gimana sih gitu, karena banyak dari mereka yang belum tahu nih, udah tahu brand digital wallet tapi nggak tahu gimana secara top up-nya gitu. Dan juga untuk selalu ingat lebih berempati dengan keadaan keuangannya mereka yang tadi kecil, pendek, dan tidak menentu. Lanjut, Rai. Dan juga membuat value dari layanan keuangan itu tangible gitu atau bisa berasa dengan meng-highlight ada pertumbuhannya atau pakai community role model untuk nunjukinnya, dan yang terakhir tentu memastikan layanan keuangannya affordable gitu ya, admin fee-nya lebih proporsional dengan kapasitas ekonominya mereka, atau entry barrier-nya bisa diturunkan, kayak misalnya nggak ada deposit, nggak perlu deposit untuk buka rekening gitu. Itu yang kita observasi sejauh ini, jadi hal-hal yang mereka apresiasi dan bisa jadi juga mempush adopsi ke layanan keuangan digital. Oke, aku berhenti di sini dulu, Uka. Ya, terima kasih Ani dan Rai. Mungkin kita masih ada second part of the sharing gitu ya. Mungkin sebelum terlalu jauh, aku pengen mungkin cek dulu nih ke teman-teman gitu ya. Aku tahu dari form yang kita terima dan yang hadir di sini sudah lumayan campuran juga. Ada yang dari teman-teman dari provider, ada dari teman-teman dari NGO,
ada juga dari agensi gitu ya, juga ada asosiasi aku ngelihat dari teman-teman di sini. Mungkin aku mau cek dulu apakah ada mungkin pertanyaan dari yang sudah disampaikan oleh Anin dan Rai sebelum kita mungkin lanjut ke sesi ke bagian 2 dari decision making dan awareness ini, teman-teman. Hai, Kak, sorry, aku Siska dari Women's World Banking. Mungkin Ya, mau quick silakan Mas question Siska. aja. Hmm. Thank you Anin sama Rai tadi sharingnya eye opener juga sih, insightful buat aku yang mungkin baru learning about this. Mungkin ini sebenarnya ini penasaran aja sih, kan kemarin kan udah sempat interview banyak orang ya mungkin ya di segmen yang mungkin underbank. Nah, penasaran aja kalau selain mungkin menghilangkan barrier to entry-nya kayak tadi admin fee atau mungkin ya ngelihat bahwa itu ada bunganya tiap hari gitu. Sebenarnya kayak kalau misalnya communication message-nya itu lebih ke feature dari tabungan kayak misalnya bunga berapa persen atau apa itu sebenarnya mendorong mereka nggak sih? Itu jadi deciding factor mereka nggak sih kalau fitur-fitur yang lebih ke kayak gitu? Itu sih, thank you. Ya, terima kasih Siska. Mungkin dari Anin atau Rai? Oke, mungkin aku bisa jawab duluan, nanti Rai bisa nambahin ya. Sebenarnya kalau ada kayak kasih tahu fitur ada bunga-bunga gitu, dan itu bisa jadi istilahnya langsung ngasih tahu, oh nah bisa nanti jadi ada bunga ini jadi nambah. Menurut aku mereka akan tertarik, tapi kadang trikinya itu ketika harus mengkomunikasikan value ke atau feature ke mereka harus pakai bahasa yang lebih mudah atau langsung straightforward gitu. Jadi kayak misalnya kalau di lending ngomongin interest kan juga pakai persentase-persentase. Nah, itu mereka pusing ngitungnya gitu. Jadi kayak kalau udah bisa langsung jadi berapa gitu ya nilainya atau bertambah Oke. berapa, itu biasanya mereka bisa lebih mudah mencerna, nangkep, oh oke, untung nih, atau kayak, oh jadi nambah uangnya, gitu sih kalau dari aku. Mungkin, Rai? Hmm, sebenarnya ya tadi udah di sums up sama Anin, sama selain itu lewat mananya itu juga penting banget sih, karena kadang yang simply nggak nyampe ke mereka ya. Jadi em, mungkin kayak nggak bisa nih cuma kayak di misalnya kayak di billboard atau di mana gitu, tapi ya harus ada channel-channel yang lebih dekat ke mereka, misalnya kayak TV itu jadi salah satu media yang mereka masih banyak konsumsi atau kayak iklan-iklan di YouTube di yang lainnya gitu. Jadi selain bahasanya tapi juga eh, channel komunikasinya. Yang mungkin nanti kita bisa lebih share-nya di minggu depan ya, kalau untuk soal channelnya. Ya, I see. sebagai teaser nih Mbak Siska buat minggu Sebagai depan. teaser. Oke, oke. Biar datang minggu depan. Noted, thank you, thank you. Ya, mungkin nextnya ada Patrick nih dari Aftek. Silakan Patrick. Ya, halo, selamat sore Mas Suka, Mbak Rai, dan Mbak Anin. Terima kasih banyak Mbak untuk paparan first half-nya ya. Wah, ini baru first half dan udah seru banget. Mungkin mau nanya berapa hal dulu nih Mbak. Eh, Waktu itu pernah kita personally juga ikut kayak beberapa FGD, specifically on certain regions. I mean, in terms of financial inclusion kan memang sudah tinggi dan mendekati target pemerintah ya, sudah around 85%. Tapi unfortunately kalau financial literacy kan masih half of it, gitu. Masih minim dan it's something yang very concerning. I mean, kalau inklusi meningkat tapi they don't know how to properly use it, have the knowledge dan sebagainya. Nah, jadi ada poin yang menarik juga dan mungkin boleh sharing dari researchnya Somia ya gitu. Jadi kita ngobrol, let's say misalkan dengan kayak Indef atau hal-hal lainnya, mereka tuh point out another factor is terutama kalau di region-region yang masih traditional banget, uh, mereka tuh actually reject DFS karena sudah ada kayak traditional means of finance tersendiri gitu. Jadi uh, interestnya tuh benar-benar nggak ada karena mereka lebih pilih kayak apa yang selama ini kayak secara adat gitu. Itu kira-kira pengalaman teman-teman Somia, apakah banyak ketemu itu sebagai faktor? Dan yang kedua nih, kalau boleh tanya juga Mbak Rai dan Mbak Anin, uh, itu kan dari yang tadi itu kan menyebutkan bahwa the project was carried out in 4 countries dan kalau saya lihat mungkin yang sangat mirip dengan Indonesia itu kan India ya, yang salah satu of the 4 countries in terms of demography, in terms of population size, dan juga in regards to
demografi yang emang income-nya tuh masih kayak lower income dan sebagainya gitu. Kalau berdasarkan let's say coordination atau catch up dari Mbak Ma dan Mas dengan rekan-rekan yang melakukan ini di India, apakah cases-nya juga sangat mirip dan suggestions mereka itu seperti apa, siapa tahu bisa bisa diterapkan juga kan di Indonesia. Karena gini, Mbak dan Mas, saya beberapa minggu lalu menghadiri acara Indonesia India Business Forum, dan itu specifically membahas terkait dengan bagaimana fintech bisa membantu microfinance gitu. Dan hal yang mereka sangat jual itu Indian Embassy adalah terkait dengan DPI, Digital Public Infrastructure. Itu yang benar-benar mereka promote banget saat G20 presidensinya India gitu kan. So basically bagi mereka sih kayak that connectivity itu sangat-sangat mendukung banget dalam reaching out to the other, maksudnya to the unbanked and underbanked gitu. Itu kira-kira gimana pandangannya berdasarkan ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang melakukan research di India. Itu dulu. Thank you. Siap, terima kasih Patrick. Mungkin aku sum up dikit kali ya. Yang pertama, ketika di-compare sama local offering atau kayak yang informal offering sekitar mereka, bagaimana di IFS itu di-compare gitu ya. Yang kedua, belajar dari yang India, apakah ada learnings yang bisa kita tarik, terutama masalah digital infrastructure gitu ya. Silakan Anin dan Rai. Oh, mau Oke, Ray dulu? Shima dulu Oke. nih. Oke, boleh deh. Nanti Anin tambahin aja ya. Yang soal pertama, yang paling banyak kita temuin itu mungkin dua case yang paling sering itu em, yang susah lepas dari mereka itu pertama arisan. Arisan itu jadi kayak salah satu ya udah mendarah daging lah ya. Mungkin kita kita juga ikut arisan gitu. Cuma bedanya mereka nabung misalnya kayak cuma di arisan gitu. Dan yang kedua biasanya kalau kayak di agriculture itu ke sistem tengkulak. Mereka bisa pinjam uang dari tengkulak, mereka bisa rely the money from the tengkulak gitu. Nah, eh, secara garis besar ini mungkin bisa kita lebih share juga di minggu depan. Sebenarnya approach paling apa ya cara memposisikan di FS di culture yang udah terbangun itu adalah lewat ekosistem itu sendiri sih. Jadi arisan mereka duit karena ya orang-orang di sekitar mereka semuanya melakukan saving dengan cara arisan gitu dan nggak ada yang benar-benar proper istilahnya nge-counter oh kalau misalnya pakai DFS ada bisa value-nya ini loh bisa nabung tapi nggak perlu dipotong misalnya biaya arisan atau dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi biasanya yang nggak sampai adalah ada value-value itu tuh yang nggak sampai ke mereka karena tidak dengan cukup disupport oleh ekosistemnya. Tuh, ini aku jawab singkat dulu aja. Nah, terus yang soal kedua, kalau misalnya yang tadi di compare sama negara-negara lain paling mirip India, yes demografinya sebenarnya lumayan mirip, kayak smartphone penetration-nya mereka juga udah tinggi, terus DFS-nya playernya juga selalu growing, udah makin growing gitu. Tapi yang kita lihat paling membedakan adalah keagenannya mereka itu berperan aktif untuk membantu segmen-segmen yang masih outreach untuk bisa ke tap gitu. Jadi kalau misalnya di kita di Indonesia, agen itu kan bisa dibilang lebih beratnya itu untuk transactional, untuk transaksi ya, untuk bayar sesuatu, untuk transfer, untuk withdraw setor duit gitu. Nah, tapi kalau di India, agennya itu berperan aktif untuk nge-onboard orang-orang yang nggak punya akun untuk bisa punya akun. Dan mereka bisa cross provider gitu. Jadi satu agen fisik gitu ya, bangunan kios gitu, mereka bisa nge-onboard satu orang ke beberapa bank atau beberapa mobile money gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kebanyakan agennya beroperasinya lebih ke satu bank, buka akun bank tersebut gitu. Jadi kalau itu yang sangat membedakan ya, support bisa cross provider itu mengubah lanskap onboarding untuk di India. Ya, aku segitu dulu aja. Anin, mungkin mau nambahin nih. Sedikit aja yang tentang culture gitu atau lokal ekosistem. Aku rasa mereka masih sangat nyaman tadi ya kalau dengan itu karena dan juga karena aksesibilitas dan familiarity gitu. Masalahnya kalau di compare sama di FS ini tuh mereka nggak ngerti gitu ya, asing banget. Terus mereka juga
nggak percaya diri dan literasinya kurang. Jadi selain asing, ada banyak ketakutan di sana yang mungkin nanti akan Rai sharing lebih lanjut terkait itu di persepsi dan awareness. Yang akhirnya kalau di-compare sama culture kayak tadi arisan atau dari juragan atau tengkulak di pertanian yang kadang juragan atau tengkulak itu ternyata nggak semuanya jahat juga. Ada yang kasih pinjam uang tanpa bunga dengan baik hati gitu kan ya. Dan mereka biasanya punya relationship yang udah panjang gitu. Jadi ada kedekatan itu yang mungkin sekarang belum bisa mereka atau belum ada ke DFS gitu ya karena tadi masih asing dan nggak familiar. Itu aja sih kalau dari aku. Iya, Silakan terima Kak. kasih Anin dan Rai. Eh, Tenang teman-teman, kita ada sesi tanya jawab lagi di akhir. Mungkin menambahkan sedikit kali ya ngomongin kedekatan. Aku juga dengar di Anin dan Rai, bahkan kalau kita ada masalah nominal juga kali ya, masalah lending gitu ya. Minjam 500.000 ke bank, siapa nih yang bisa ngasih support 500.000? Sedangkan kalau 500.000 minjam ke tetangga, ke bos, bisa gampang untuk keluar gitu ya, tanpa bunga. Tenornya setelah terserah dibalikinnya kapan. Nah, sebelum tadi kita udah ngomongin soal product requirements atau product value-nya gitu ya. Nah, ini kita akan masuk ke yang bagian dua nih teman-teman, yaitu ngomongin persepsi dan awareness nih. Sebenarnya bagaimana sih kondisinya? Kalau tadi kita ngomongin requirements-nya atau tipe produknya, tapi ketika komunikasi keluarnya, sebenarnya bagaimana ya persepsinya orang tentang DFS sendiri? Mungkin silahkan, Rai, untuk bisa menjelaskan nih untuk bagian duanya nih. Oke, ya tadi menyambung apa yang Uka bilang, sebenarnya kita lihat di awareness ini masih kurang adanya tadi ya reach dan edukasi yang akhirnya itu nggak amplify eh, keadaan yang mereka tuh belum benar-benar grasp apa sih value DFS buat buat kita gitu ya, yang masih unfamiliar sama sama DFS. Nah, ini salah satu strong perception yang kita temukan di lapangan itu adalah di FS buat segmen ini itu buat orang kaya gitu. Karena tadi Anin kayak sempat mention biasanya presence-nya atau exposure-nya itu lebih ke urban centric dan untuk middle up gitu. Kayak misalnya satu ibu ini di kanan, ibunya muncul lagi nih di sini. Si ibu ini waktu kita introduce digital wallet kalau nggak salah waktu itu dia bilangnya kayak ah ini mah buat orang-orang yang belanjanya ke mall gitu. Kalau saya kan belanjanya ke pasar. Jadi DFS is not for me, simply not for me gitu. Nah, ini yang kita lihat bisa makin menginfluence kereluctancean mereka ya, jadi makin hesitant dan gak mau untuk on board. Dan seringkali kita lihat sebenarnya presence-nya mungkin sudah datang ke segmen ini atau ke rural area, ke tier 3 gitu. Tapi banyak yang stop hanya sampai brand level. Jadi mereka tahu digital wallet A, mereka tahu digital wallet B, mobile banking A gitu. Tapi nggak benar-benar tahu what I can get from this service gitu. Dan apa yang bisa digunakan, gimana cara menggunakannya itu nggak sampai. Jadi hanya di brand level. Kayak ini salah satu mas ini gitu ya ngelihat digital wallet. Oh ya saya tahu sih brand ini gitu. Tapi nggak ngerti dan saya rasa nggak penting juga sih buat saya gitu. Jadi ya ngapain dicoba cari tahu gitu. Nah, yang kita lihat juga persepsi besar lainnya adalah digital itu tidak aman. Karena yang kita lihat mereka ini biasanya terbiasa dengan sesuatu yang tangible ya. Income-nya yang diterima itu biasanya lewat cash, megang duit. Apa-apa kalau misalnya butuh tanya ke orang atau misalnya biasanya finansial keuangan itu layanan keuangan itu identik dengan bank. Bank itu ada fisiknya, ada customer service-nya yang bisa membantu. Jadi sudah terbiasa dengan tangibility itu. Ketika menggunakan layanan keuangan digital, nggak cuma tentang uang saya di mana, uang saya nggak kelihatan, tapi juga tentang kalau ada apa-apa di layanan keuangan digital ini, saya harus ke mana, harus ke siapa, karena nggak ada kantornya, nggak ada orang fisik yang bisa diminta bantuan gitu. Jadi akhirnya menambah lagi hesitancy untuk segmen ini masuk ke DFS karena tadi ya edukasinya belum bisa optimal nge-reach ke segmen ini. Jadi ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Nah, ini mungkin kita mau show satu video 1 menit aja untuk ngelihat sebetulnya ketakutan ini bisa berasal dari mana sih. Digital financial services awareness is rising,
However, negative sentiments follows it as digital financial services has developed more. Viral news is more about bad things rather than education on values or how to use digital financial services. Nowadays, bad news no longer remains confined to the media alone. Instead, individuals and their closest circles of friends often find themselves experiencing the negative events themselves. Terus itu selama 3 hari itu telepon terus saya nggak tahu tuh Pak aku. Mungkin mungkin teman tapi nggak saya nggak dikasih tahu kalau nomornya itu buat. It influences their perception not only to digital lending, but to the general digital financial services as well. Gimana Mbak nggak mau pakai KTP juga? Karena pakai KTP. Kalau saya untuk KTP takutnya buat yang aneh-aneh Mbak. Buat yang aneh-aneh ya. Kan sekarang banyak yang kayak apa? KTP yang di sekolah kan buat utang pinjol kata teman saya itu. Nek ada orang yang minta nik atau KTP ini sama jangan mau. Soalnya takutnya nanti KTP-nya disalahgunakan. Oke, jadi ini salah satu temuan kita juga. Fear-nya itu berasal juga dari fear kepinjol ngeluas ke DFS lain gitu ya. Tapi yang kita lihat ketakutan ini nggak hanya berhenti, oh takut salah datanya disalahgunakan atau takut ditipu gitu. Tapi karena savviness atau edukasi yang masih kurang, juga jadi kayak takut salah klik, takut buat salah. Kalau buat salah bisa kemana-mana nih risikonya ke saya. Atau yang menarik juga takut overspending gitu. Dengan punya layanan keuangan digital malah makin boros karena yang kita lihat sekarang banyak kayak digital lending atau yang lain iklannya atau communication-nya itu tuh lebih ke konsumtif lebih ke konsumtif dibandingkan produktif gitu. Jadi ada ketakutan overspending ini juga. Jadi layer of ketakutannya ini lumayan macem-macem ya. Nah, itu tadi banyak banget ya ketakutannya, fear-nya gitu. Bahkan melebihi value yang ada. Jadi value-nya ini tuh ketutupan sama si ketakutan-ketakutannya ini. Nah, yang kita lihat sebetulnya parameter yang penting dimiliki sama segmen ini untuk bisa adopt DFS adalah familiarity. Dan kita lihat sebenarnya kalau misalnya kita coba petakan ya, lingkaran yang di dalam ini adalah hot points, hit points-nya gitu untuk bisa membangun familiarity lebih dekat ke segmen unbanked dan underbanked seperti lewat komunitas, social circle, atau juga sebenarnya media itu bisa jadi penopang besar banget gitu. Jadi ini kunci adalah untuk membangun familiarity. Cuma lebih detailnya gimana membangun familiarity, building trust ke mereka, dan gimana approach-nya itu kita simpan untuk di minggu depan. Oke, aku segitu aja, aku balikin ke Uka. Oke, terima kasih. Mm-mm. Jadi sudah ada teaser-teaser sedikit ya teman-teman ya, apa yang kita dapat di sesi volume 2 Building Trust dan Onboarding Approach. Dan itu di tanggal 21 ya, benar ya, eh Rai dan Anin ya, 21. Mungkin teman-teman nanti jangan lupa untuk hadir lagi. Dan mungkin sebelum kita ngomongin yang volume 2 nih, aku buka lagi nih ke rekan-rekan di sini ke teman-teman. Mungkin di paparan sesi kedua ini oleh Rai, adakah yang ingin ditanyakan mungkin dari rekan-rekan? Aku tahu secara waktu kita mungkin kita spend 5 menit gitu ya, 5 sampai 10 menit untuk bisa saja tanya jawab nih teman-teman. Boleh mungkin aku buka ke rekan-rekan di sini jika ada yang ingin ditanyakan ke Anin dan Rai. Ya, silakan Mas Patrick. Halo Mas, thank you ya dikasih kesempatan lagi. Lebih mau sharing aja sih Mbak Rai dan Mbak Anin karena ya ternyata sebenarnya their fears itu ya sebenarnya educated fears juga ya kalau kita lihat karena their concern is things that has been really on the rise karena di pusat aja kan memang itu seiring dengan pesatnya pertumbuhan digital economy risiko-risiko juga bertumbuh dengan pesat gitu. Misalkan kayak contohnya lah, oke, unfortunately masih banyak yang illegal lending, terus terkait dengan fraud, cyber attack, dan lain-lain. Memang sih kalau dari aspek itu kan kita menekankan nih ke members dan juga ini bersama dengan regulators dan sebagainya. Ya, when we make
financial services innovations, you have to ensure that they are responsible juga. Gitu. Jadi responsible itu dari let's say dari industry side, misalkan benar-benar harus enhance terkait dengan personal data protection dan sebagainya, tapi juga educating the public atau the society. Makanya kalau kita sih sangat gencar ya education and literacy baik ke communities, kita saat ini juga fokus ke universities dan sebagainya. Jadi tidak hanya promote inovasi-inovasi saja, tapi terkait dengan risknya juga dan caranya gimana nih untuk menghindari atau mitigate. Nah, mungkin kalau boleh tanya nih Mbak Rai dan Mbak Anin, itu dari let's say so-called agents atau operators ya dari DFS yang apa namanya approach population unbanked dan underbanked di daerah-daerah gitu, ketika mereka promote mencoba membuat tertarik gitu ya, mereka juga ini nggak rata pas tahu Mbak Rai dan Mbak Anin menjelaskan juga the risk factors gitu. Jadi maksudnya kan pasti kan Mbak Rai dan Mbak Anin kan uh, mikir if something is too good, kayak nampaknya too good to be true atau apa kan kayak there's always a catch gitu kan. Nah kalau yang dari agen-agen ini kasih taunya maksudnya bukan nakut-nakutin ya, tapi kasih tau hey, there is a possible risk, but don't worry, we'll educate you juga gitu, how to identify them and how to ini them. I think kalau memang misalkan benar-benar melakukan seperti itu, it would help lebih menenangkan kayak unbanked dan underbanked-nya sih gitu. Mungkin boleh sharingnya Mbak Rai dan Mbak Nin berdasarkan agents dan itunya yang ditemui. Atau was that something that yang teman-teman suaminya juga kayak actually advise them on untuk lebih ditingkatkan. Thank you Mbak Rai, Mbak Nin dan Mas Pak. Ya, boleh. Oke, Siapa nih? Anin atau ini? oke, aku dulu deh. Kalau soal edukasi gitu ya, sebenarnya ada yang sudah melakukan, ada yang belum gitu. Dan ada yang sudah lumayan lengkap gitu ya edukasinya, nggak cuma tentang usage tapi sampai risk. Ada yang bahkan usage-nya aja nggak dikasih tahu gitu ya, cuma didaftarin punya account gitu ya, bulk opening account terus tapi udah gitu, nggak dikasih tahu gimana habis itu gitu. Jadi sebenarnya jadi ada yang sudah, ada yang belum. We can say mungkin masih lumayan banyak yang belum gitu ya. Cuman untuk yang sudah melakukan, kita lihat biasanya SOP-nya lebih bagus gitu ya. Terus di akhir onboarding biasanya kasih tahu, oh use case yang paling relevan buat mereka gimana. Dan tadi ya kalau ada risk-risk gitu ya, dikasih tahu juga kayak misalnya, oh jangan klik kalau ada invitation undangan nikah di WhatsApp gitu ya, atau ya yang kayak gitu-gitu yang biasanya SOP nya udah bagus dari onboardingnya, mereka kasih kasih edukasi gitu. Dan beberapa juga mungkin kalau di konteksnya ke usaha kecil atau merchant gitu, biasanya mereka juga ada WhatsApp group di mana mereka dari agen-agennya ini atau dari service provider, staff atau officernya bisa share gitu update-update, atau mereka kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di-share di situ. Eh, itu sih kayaknya kalau dari terkait keagenannya. Mungkin Rai atau Kak mau nambahin. Aku nambah konteks sedikit aja. Mungkin ini kalau ngomong, kalau aku kayak mundur sedikit, di kita lihat sebenarnya di Indonesia kalau onboard itu, tapi masih jauh lebih banyak yang self onboarding, alias nggak ada touch points ke agen atau field officernya sendiri. Nah, orang-orang yang self onboarding ini yang sebetulnya jadi jauh lebih kritikal untuk bisa di-educate tentang risknya sih. Karena mereka tahu nih ada risknya, kayak tahu misalnya nonton di TikTok atau nonton di social media di TV, wah ada risiko ini gitu-gitu. Tapi nggak ada eh, apa ya, edukasi preventifnya yang nyampe ke mereka. Mungkin beda sama kalau ke agenan bisa dikasih tahu, oh buat preventif jangan kasih PIN kemana-mana atau kayak jangan yang lain-lain. Nah tapi kalau yang untuk orang-orang self onboarding ini istilahnya kayak live alone gitu ya dengan segala berita risk, tapi nggak ada mitigasi atau edukasi buat preventnya. Aku nambahin konteks itu aja. Ya, dan Mm-mm. sebenarnya ada beberapa provider yang sudah mulai gitu ya, kayak tahun lalu kita tahu ada iklan Dono Kasihno gitu ya, ada juga yang dari katakan enggak gitu ya, dari beberapa bank uh, besar gitu. Cuma memang mungkin menambahkan sedikit dari NNHI, di lapangan terutama kayak agen
kita lihat ada beberapa KPI yang pada akhirnya men-skewed onboarding proses juga sih, Mas Patrick. Jadi contoh ketika KPI-nya fokus pada pembukaan rekening gitu ya, akhirnya ya udah dah di bulk onboarding gitu ya, tapi nggak dikasih tahu use cases-nya apa gitu. Bahkan beberapa teman-teman di sini ada yang mengalami juga agen yang nggak apa-apa Bu, daftar aja nanti langsung dihapus juga nggak apa-apa kok aplikasinya gitu. Sekedar untuk mendapatkan menutup KPI-nya gitu. Yang pada akhirnya secara data bagus, akun creations-nya terbuka, tapi secara usage jadi nihil gitu karena ya akun yang terbuka bahkan dia tidak tahu cara pakainya seperti apa. Jadi memang masih banyak yang sudah melakukan ininya ada dan sudah mulai gitu, tapi kita lihat juga masih banyak yang secara edukasinya masih belum dilakukan gitu ya Mas Patrick ya. Iya, betul Mas. Karena kan kalau kayak gitu jatuhnya sekedar kayak checking checking out the ini kan kayak nge-check out boxes gitu. Kayak sesuai Betul. dengan KPI gimana. I mean statistics wise ya oke meningkat gitu kan. Tapi in terms of long term issues-nya itu itu yang bisa lebih bahaya gitu. I mean kalau Betul, dipikir kayak gitu betul. sih, no wonder kayak masih banyak sekali issues kayak gini-gini gitu. Ya sih, that's really concern. Kalau aku boleh suggest sih, itu juga sih guys, kalau bisa benar-benar kayak di-push regarding that, you know, kalau kayak ke agents dan lain-lain itu, I mean, for them themselves, they could be potential victims juga kan, as with anyone. Gitu. Ya banyak juga kok kayak let's say kayak executives dan lain-lain in banking itu pun banyak juga yang kena kena fraud, kena ketipu kayak gitu apalagi apalagi ini kan apa namanya the unbanked dan underbanked gitu. So I think uh, it's something that all stakeholders within the ecosystem itu harus sama-sama bisa collaborate dan sama-sama enhance gitu. Thank you. Ya, terima kasih Mas Petek. Mungkin kita buka untuk satu pertanyaan terakhir kali ya. Kalau Mama ada dari rekan-rekan sebelum kita tutup, ada mungkinkah dari rekan-rekan? Oke, tidak apa-apa. Kita masih, jangan lupa di volume 2 kita akan fokus pada, tadi sudah ditis juga sama Rai dan Aning gitu ya, di building trust dan onboarding approach. Kayak seperti apa sih yang dilakukan sama teman-teman provider saat ini gitu ya, apa yang sudah bagus, yang sudah sesuai gitu ya, mana yang kita rasa dan kita temukan di lapangan masih tidak match nih dengan behavior dari segmen unbank dan underbank ini gitu. Jadi seperti biasa, nanti kalau dari teman-teman pertanyaannya sudah kita terima juga, tapi kalau bisa mengajak teman-teman yang lain untuk submit pertanyaan, sehingga kita bisa mengcurate lagi teman-teman kita di lapangan itu sesuai dengan interest dari teman-teman. Mungkin itu dulu kali ya. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir, sudah 1 jam kira-kira untuk mendengarkan dan berdiskusi dengan kita. Jangan lupa masih ada volume 2 dan volume 3 yang fokus pada building trust dan onboarding approach, dan volume 3 adalah product focus. Mungkin dari situ dulu rekan-rekan, terima kasih banyak sudah join. Sampai ketemu lagi di volume 2. Selamat sore. Thank you Thank so you much. See you next semua. week. Oke, semuanya. See you Next week. Thank again. you.